Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uda Wahidin. Berjumpa kembali dalam JS Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan bagaimana bekerja menggunakan atribut tabel di ArcGIS. Jadi secara sederhana atribut tabel adalah istilah yang umum digunakan pada perancangan basis data karena menunjukkan fungsinya sebagai pembentuk karakteristik yang melekat pada sebuah tabel. Nah, setiap data spasial akan mempunyai informasi spesifik yang mana informasi itu akan bisa kita dapatkan melalui data atributnya. Dalam contoh video ini saya sudah punya 3 data spasial. Yang pertama ini, kemudian yang kedua, 3. Nah, untuk mengetahui informasi apa saja yang ada pada data spasial ini, kita perlu mengetahuinya melalui atribut tabel. Untuk membuka atribut tabel, kawan-kawan bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah klik kanan pada fitur yang akan dibuka atribut tabel, kemudian pilih Open Atribut Tabel. Ini adalah tampilan dari atribut tabel. Kemudian cara yang kedua, kawan-kawan bisa menggunakan kombinasi tombol, tekan tombol kontrol, kemudian double klik pada fitur yang akan dilihat atribut tabelnya. Jadi kedua cara ini sama, klik kanan atribut tabel ataupun menggunakan tombol kontrol kemudian double klik. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa informasi identitas dari data fitur yang kita kerjakan akan kita ketahui melalui data atribut tabel. Misalnya untuk data yang pertama, pada atribut tabel akan memberikan penjelasan tentang identitas dari data ini. Pada data yang pertama ini ada informasi kabupaten. Hal ini berarti bahwa data spasial yang ditampilkan ini adalah data spasial yang memberikan informasi atau identitasnya adalah kabupaten. Kemudian yang kedua, identitas dari data spasial ini ada informasi tentang kabupaten, kemudian kecamatan, yang berarti bahwa ini adalah kecamatan-kecamatan pada kabupaten ini. Kemudian ada keterangan yang membedakan mana kabupaten yang posisinya ada di wilayah pesisir dan bukan wilayah pesisir. Contoh data yang ketiga, jika kita membuka atribut tabel, informasi yang bisa kita dapatkan dari data yang ketiga, ini data yang kedua, informasi kabupaten atau kecamatan yang ada pada setiap kabupaten. Kemudian data yang ketiga, kita bisa melihat informasi tentang tutupan lahan dari data ini. Atau ini merupakan data tutupan lahan di Provinsi Maluku Utara. Di sini juga berisi informasi tentang luas dari setiap data tutupan lahan. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang atribut tabel, sebelum kita bekerja dengan atribut tabel, saya perlu menjelaskan kepada kawan-kawan bagian-bagian dari atribut tabel ini atau dari tabel data fitur. Pada bagian atas, seperti kawan-kawan bekerja di Excel, ini adalah kolom tabel atau dalam istilah yang digunakan di dalam bekerja dengan ArcGIS adalah field.
Jadi field ini merupakan informasi-informasi spesifik dari semua data seperti yang tadi, bahwa ini adalah informasi tentang penutupan lahan yang bisa kita lihat pada field legend. Kemudian luas bisa kita lihat pada field hektar. Pada bagian kiri ke bawah secara vertikal itu disebut dengan record. Nah, record merupakan jumlah data dari setiap fitur yang akan kita kerjakan. Jadi kawan-kawan bisa melihat ini jumlah datanya yang ditandai dengan jumlah record. Berapa banyak jumlah record, informasinya ada pada bagian ini. Jadi untuk data penutupan lahan ini jumlah datanya adalah 7.991 data atau data record. Apabila ditambahkan maka record ini akan bertambah jumlahnya. Jadi misalnya kalau ini adalah data poligon, jika kita menambahkan satu poligon baru maka akan tercatat di dalam atribut data sebagai record baru. Kemudian pada tabel atribut memiliki beberapa fitur atau pilihan-pilihan menu yang bisa digunakan, misalnya find and replace, mencari, kemudian memilih berdasarkan atribut, membersihkan pilihan atau unselect atau clear selection, selection, memindahkan pemilihan data, kemudian memilih seluruhnya. Kemudian ini ada field atau menu untuk menambahkan kolom sebagai keterangan baru di dalam data. Oke, selanjutnya setelah kita membuka informasi atribut data, di kanan open atribut, kolom field bisa kita atur secara manual untuk memperbesar, memperkecil kolom sesuai dengan kebutuhan. Kolom-kolom ini juga bisa diatur untuk dihapus dan bisa ditambahkan. Kawan-kawan perhatikan bentuk kursor. Untuk melakukan eksekusi perintah pada field, maka pada saat kursor diletakkan pada kolom field, ini adalah kolom field, maka dia akan berubah kursor menjadi panah hitam ke bawah. Jika klik kanan maka akan muncul beberapa submenu yang lain, mulai dari mengurutkan dari kecil ke besar, mengurutkan dari besar ke kecil, atau dari set ke A, yang ascending adalah A ke set, dan seterusnya. Kemudian membuat pemilihan tingkat lanjut, summarize, statistik, skill kalkulator, dan seterusnya sampai ke properties. Untuk bekerja dengan tabel selanjutnya, field ini bisa dihapus. Misalnya ini akan kita hapus, di kanan kemudian tekan tombol delete field, maka field ini akan dihapus. Nah, jika teman-teman ingin mengatur berdasarkan urutan, contoh ini, kawan ingin mengatur pada bagian legenda akan diurutkan mulai dari yang paling besar yang kecil, pilih sort descending, atau sebaliknya pilih sort ascending. Pada tabel option, find and replace bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi-informasi tertentu, misalnya untuk
penutupan lahan. Kita coba cari hutan. Kemudian tekan tombol Find Next, maka akan diarahkan pada informasi yang kita tentukan, misalnya tadi hutan dan seterusnya. Kemudian untuk menambahkan field baru, teman-teman bisa menambahkannya dengan cara pada tabel option pilih add field, kemudian pada bagian name ini adalah nama field. Contoh, saya akan menambahkan field perubahan, kemudian pilih tipe field karena perubahan, misalnya hutan lahan kering berubah menjadi hutan lahan kering primer berubah menjadi hutan lahan kering sekunder. Nah, jika akan membuat field dalam status teks, maka yang dipilih adalah teks. Selain teks dan date, mulai dari short, long, float, dan double adalah untuk format penulisan angka. Apabila kawan-kawan ingin membuat format field adalah teks, maka tipenya yang dipilih adalah teks. Kemudian tentukan lebar dari kolom field yang akan dibuat, defaultnya 50. Kawan-kawan bisa memperkecil ukurannya atau memperbesar. Angka yang ditunjukkan pada length field properties adalah jumlah karakter yang bisa diinput pada setiap field. Jika sudah, tekan tombol OK, maka akan ditambah field baru atau kolom baru. Kemudian jika akan melakukan atau akan menghapus pada field kolom, arahkan kursor sampai berubah menjadi panah bawah, kemudian klik kanan, kemudian pilih delete field, akan dikonfirmasi, kemudian tekan tombol yes. Field baru sudah dihapus. Selanjutnya, untuk bekerja dengan atribut, kawan-kawan bisa melakukan pemilihan terhadap record yang akan dikerjakan. Saya contohkan untuk data kabupaten, tampilkan atribut data kanan, tekan. Ini jika akan memilih satu record. Jika akan memilih beberapa, kawan-kawan bisa menggunakan tombol kontrol, kemudian pilih beberapa. Nah, bisa diperhatikan bahwa pada bagian data spasial saya ganti terlebih dahulu supaya bisa dilihat secara kontras. Nah, informasi pada bagian bawah tertulis 4 dari 10 yang telah dipilih. Jika ingin memilih secara berurutan, bisa menggunakan tombol Shift, kemudian pilih satu bagian atas dan pilih bagian bawah beberapa yang akan dipilih. Contoh, ini telah terpilih 6 kabupaten. Nah, pemilihan atau cara memilih record yang lain di tombol ini adalah tombol dalam memilih record. Jika ada beberapa record yang terpilih, untuk tidak memilihnya, kawan-kawan bisa menekan tombol clear selection. Atau misalnya dalam pemilihan pertama kita memilih 4 fitur, 4 record, kemudian tombol Switch Selection akan memindahkan pilihan pada fitur-fitur lain yang sebelumnya tidak dipilih. Jadi ini ada
5 fitur yang dipilih, misalnya 5, saya pilih 6. Ini ada 10, maka ketika menggunakan tombol Field Selection, pilihan akan dipindahkan pada fitur lain yang sebelumnya tidak dipilih. Cara memilih yang lain adalah dengan cara select by attribute. Jadi melakukan pemilihan terhadap record berdasarkan atributnya. Saya contohkan dalam penggunaan data tutupan lahan, akan atribut tabel, kemudian gunakan fitur select by attribute untuk memilih record berdasarkan atribut. Dalam contoh ini saya akan memilih record berdasarkan atribut legenda. Pilih tombol select by attribute, kemudian tentukan field yang akan digunakan dalam memilih record. Double klik misalnya legenda, kemudian pilih sama dengan pilih get unique value. Dalam contoh ini kita akan memilih pemukiman, misalnya double klik pemukiman kemudian apply, maka pada tabel atribut akan terpilih 633 dari 7.991 record yang merupakan pemukiman. So selected record bisa dipilih untuk melihat mana record mana saja yang telah terpilih. 633 record yang kita sudah pilih by atribut tadi terpilih seluruhnya adalah pemukiman. Jadi tombol ini bisa digunakan untuk menampilkan seluruh record. Kemudian yang sebelah kanannya adalah untuk menampilkan record yang dipilih saja, yang diseleksi saja. Langkah selanjutnya adalah kawan-kawan bisa menggunakan sumber data eksternal seperti data Excel untuk menggabungkan dengan atribut tabel yang ada di dalam ArcGIS. Saya akan contohkan untuk data kabupaten yang terdiri dari 10 kabupaten, akan saya tambahkan dengan informasi lain yang berasal dari luar, seperti contoh ini. Data ini adalah data tentang produksi beberapa komoditas perkebunan di kabupaten yang ada di Maluku Utara, kelapa sawit, kelapa, dan karet. Data ini bisa ditambahkan apabila ingin ditambahkan secara manual. Kawan bisa menambahkan datanya. Terlebih dahulu saya contohkan, kita akan menambahkan field baru, keterangan baru berupa komoditas. Kemudian tipenya adalah angka, pilih saja double, dan setelah ditambahkan yang baru, cara menambahkan informasi ke dalam field pada setiap record bisa dilakukan dengan cara pertama, pilih record terlebih dahulu, kemudian klik kanan pada field, pilih field kalkulator, masukkan angka. Halmahera Barat, pada data tabel Halmahera Barat, kelapa sawit adalah 1440. Masukkan angka 1440, kemudian OK, maka field baru sudah akan bertambah di situ. Nah, jika jumlah recordnya ribuan, maka cara ini akan memakan waktu yang cukup lama. Ya, akan saya tunjukkan bagaimana cara
menggabungkan data di luar ArcGIS dalam bentuk Excel untuk menjadi data tambahan berupa field di data atribut ini. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, supaya bisa diinput ke dalam atribut tabel, maka sebaiknya kawan-kawan menyimpan datanya dalam bentuk format Excel 97/2003. Jika datanya sudah ada seperti ini, sekarang kita akan coba menggabungkan data yang Excel ke data yang ada di dalam ArcGIS. Pada data yang akan kita tambahkan, klik kanan, Join and Relate, kanan, Join and Relate, kemudian pilih Join. Pada nomor 1, choose the field in this layer that the join will be based. Tentukan field mana, karena kita akan menggabungkan field kabupaten dengan data kabupaten yang ada di sini. Pilih field kabupaten, kemudian pada nomor 2 browse dan pilih di mana posisi tempat penyimpanan data tabel yang akan kita joinkan dengan data vektor atau fitur di dalam ArcGIS. Misalnya ini, double klik sampai dapat sheet 1, klik kemudian add. Secara otomatis join data atau ArcGIS akan mendeteksi field mana yang mirip dengan, jadi syaratnya data eksternal juga harus mempunyai field yang sama dengan data yang ada di dalam ArcGIS. Kemudian bisa memilih keep only matching record. Sebelum melakukan eksekusi, silakan menekan tombol validate join. Ini akan ada informasi beberapa fitur tidak bisa di join, tetapi kita coba. Oke. Nah, maka sudah akan muncul data baru yang berisi tentang informasi yang sudah kita tambahkan. Berapa produksi kelapa sawit di Halmahera Barat, kita bisa sandingkan dengan data Microsoft Excel-nya. Urutannya memang tidak sama. Kalian bisa lihat Kabupaten Halmahera Timur, produksi sawitnya adalah 874. Halmahera Timur 874. Meskipun di sini urutannya tidak sama dengan di ArcGIS, tetapi karena fitur fieldnya yang kita gunakan adalah sama, maka dia akan mengurutkan ArcGIS atribut tabel akan mengurutkan sesuai dengan urutan dan memasukkan nilai-nilai yang sama dengan informasi yang ada di Excel tadi. Oke, saya kira demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini. Senang saya bisa berbagi dengan kawan-kawan sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.